pada akhirnya. Dan keluarnya kita pada sore ini, pada hari ini, sebetulnya adalah bentuk perlawanan terhadap pembunuhan yang berjalan diam-diam dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan, yang pertama saya ingin mengungkapkan bahwa Omnibus Law betul adalah hukum. Betul Omnibus Law akan menghapus perlindungan dari teman-teman buruh. Benar, Omnibus Law akan mengambil tanah petani dengan lebih mudah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Benar, Omnibus Law akan melanggengkan usaha di bidang pendidikan yang membuat komersialisasi pendidikan, yang membuat banyak anak-anak Indonesia tidak bisa bersekolah, apalagi berkuliah. Dan benar, Omnibus Law akan mencelakakan perempuan, akan mencelakakan kita semua. Tetapi kawan-kawan, yang saya mau katakan, Omnibus Law lebih dari sekedar hukum. Kalau begitu, apa sesungguhnya undang-undang Omnibus Law itu? Undang-undang hanyalah wajahnya. Yang sesungguhnya adalah nafsu untuk merampas seluruh kekayaan Indonesia seolah-olah legal, seolah-olah tidak bisa dihukum karena korupsi, yang seolah-olah atas nama kepentingan rakyat. Omnibus Law hanyalah wajah dari sebuah pemerintahan yang otoriter. Kawan-kawan yang terhormat, yang pernah ada pada zaman Orde Baru, kawan-kawan yang pernah membaca tentang Orde Baru akan tahu apa itu pemerintahan otoriter. Pemerintahan otoriter adalah yang menolak suara rakyat. Pemerintahan otoriter adalah yang akan memukul orang yang berdemonstrasi. Pemerintahan otoriter adalah orang yang akan menghalang-halangi rakyat yang ingin menyuarakan pendapatnya, yang menghalang-halangi rakyat yang akan menyampaikan mandatnya kepada orang yang mereka tunjuk. Jangan lupa kawan-kawan, Presiden, DPR, siapapun mereka itu yang duduk di kursi-kursi kekuasaan sesungguhnya bukan penguasa. Kita yang memiliki kekuasaan. Mereka duduk di sana karena kawan-kawan sekalian yang terhormat. Mereka duduk di sana hanya kita berikan mandat untuk mengurus urusan-urusan rakyat. Mereka bukan penguasa. Kawan-kawan sekalian, karena itu perlawanan kita terhadap Omnibus Law Cipta Kerja bukan sekedar perlawanan terhadap hukum, apalagi undang-undang. Kita masih ingat ada undang-undang Badan Hukum Pendidikan di judicial review di Mahkamah Konstitusi dicabut dan pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang perguruan tinggi. Hasilnya apa? Sama saja, uang kuliah tunggal, uang kuliah yang mahal yang bahkan tidak bisa berkurang pada saat pandemi COVID-19. Kita juga menyaksikan adanya undang-undang Minerba yang tadinya disusupkan di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tetapi karena undang-undang Omnibus tidak kunjung selesai dalam 100 hari, maka undang-undang Minerba disahkan. Kita melihat juga undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sekarang masuk lagi di dalam undang-undang Omnibus Law. Apa yang mau saya katakan kawan-kawan? Perjuangan hukum dalam banyak kesempatan tidak cukup. Karena undang-undang itu bukan hanya hukum, tapi hanya wajah depan dari yang saya katakan kehendak untuk menguasai secara otoriter, kehendak untuk merampas hak-hak rakyat tanpa masuk ke pengadilan, tanpa mereka harus menjadi orang yang bersalah. Ketika kita masuk ke judicial review Mahkamah Konstitusi, mungkin akan membutuhkan 2, 3, hingga 5 tahun dengan ribuan ayat, dengan banyaknya para pemohon, dan selama 2, 3, 5 tahun undang-undang itu akan berlaku. Dia akan mengambil hak-hak petani di wilayah pesisir, dia akan mengambil tanah para petani, dia akan membuat kering air yang ada di kampung-kampung kita, dia akan membuat kerusakan lingkungan terjadi. Dan setelah semua itu terjadi, sudah terlambat apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu kawan-kawan, karena yang kita lawan bukan sebuah hukum semata, karena yang kita lawan apalagi bukan undang-undang, yang kita lawan adalah rezim dengan watak perampasan hak rakyat, rezim dengan watak otoriter, maka perjuangan melalui pengadilan tidak akan pernah cukup kawan-kawan. Kita harus terus menyuarakan suara hati kita yang orisinil di jalan-jalan, karena sejarah mengajarkan sejak revolusi kemerdekaan hingga 1998
Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia. Perubahan yang mendasar tidak dicapai melalui pengadilan. Perubahan mendasar hanya dicapai dengan gerakan rakyat, dengan kekuatan rakyat sendiri, dengan suara rakyat di atas segala-galanya. Dan mereka bukan penguasa, mereka adalah pesuruh rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih kawan, selamat sore.